Enggak bahas latek bang. Oh iya, itu cukup menarik sebenarnya. Tapi halo semuanya, aku Akil, dan selamat datang di Ketika Dunia Baik-Baik Saja. Enggak. Jadi gini, kita tahu ama kasusnya Mbak Larissa yang beberapa tahun atau beberapa bulan belakangan ini dia itu dikata-katain sama orang internet. Dan awal bulannya itu berasal dari Motion Ime yang katanya dia itu timpa teks yang ada muka orang ditimpa gitu. Dan salah satunya adalah Eri, salah satu cosplayer yang gue kenal gitu kan. Habis itu lanjut lagi nih ke masalah selanjutnya yang bikin dia di-hate sama banyak orang, masalah latex yang intinya dia itu jawabnya kasar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan menurutku, jujur aku agak simpati. Sebagai manusia aku simpati karena dia dikata-katain. Dan aku lebih simpati lagi setelah ngelihat berita ini. Karena menurutku ini berita, man, this is so peak, man. Ini ceritanya peak banget gitu. Ada orang yang ngomong di Twitter, jujur Li sedikit kasihan sama Larissa. Udah di-announce jadi bintang tamu di RR Requiem sama Capcom. Tiba-tiba nggak jadi karena drama itu. Wok gitu kan. But then again, kalau aku brand atau IO nggak maulah ngundang bintang tamu yang banyak drama. Nah jadi ya jujur sebagai brand, kalau misalnya sebagai brand tergantung. Aku kadang-kadang mikir juga kira-kira bisa nggak sih aku ngundang orang yang model-modelan kayak gitu. Itu tergantung dari perspektif brand masing-masing. Aku nggak mewakili brand sama sekali. Kalau aku apakah akan ngundang? Aku sih nggak kayaknya, karena duitnya nggak ada. Dan aku mau ngundang siapa juga aku nggak tahu. Dari mana sih awal mulanya yang dia itu announce jadi bintang tamu di Requiem gitu, RE Requiem, game RE yang baru by the way. Nah, intinya dia pernah nih upload di Facebook gitu kan. Finally, it's revealed. See you guys next Sunday. Nah, aku akan mencoba main Resident Evil Requiem sebelum event. Jadi, iya gitu kayak emotnya kayak aku menirukan emotnya. Dan akhirnya kontennya dicabut nih. Ini kontennya kan collab sama Capcom gitu kan. Entah ini Capcom atau TLM, harusnya Capcom yang ngepost terus hilang postingannya. Nah, terus habis itu lanjutannya dia tuh di IG atau di mana gitu ngomong, God plans always better, BTW streaming soon. Ya, God's plan. God plans ya. Age like a milk ya. Age like a milk karena dia tiba-tiba dicabut dari bintang tamu Capcom. Kasihan gak aku? Jujur aku cukup kasihan sebenarnya karena ya jelas lah dia udah kerja sama tapi dibatalkan gitu kan. Dan ya udah itu semua karena beberapa drama yang dia buat dan beberapa kelakuannya di internet yang bisa dibilang cukup concerning gitu loh. Ini jatuhnya Mbak Larissa ditipu Capcom kah? Enggak lah. Apa hubungannya sama Larissa ditipu Capcom? Capcom di sini ngelihat nih countermeasure nih. Dia ngelihat Larissa banyak masalah, terutama beberapa bulan kebelakangan ini dia tuh masalah mulu. Jadi akhirnya sebagai Capcom, sebagai company, sebagai brand, mereka nyari countermeasure yang dimana ya udah kita nggak usah undang orang yang dianggap bermasalah tadi. Menurut beberapa orang yang ngebenci Larissa, jelas ini bakal W move banget buat Capcom. Dan kalau menurut fans RE ya bagus gitu, mungkin karena ya mungkin mereka ngelihat Larissa bukan sosok yang cocok untuk jadi representasi. Karena ya ngelihat apa yang pernah dia lakukan di internet. Kalau menurutku sendiri sih, apakah ini tindakan yang bagus? Ya jujur, ya sebagai company yang ngambil countermeasure, di mana ini Capcom yang mikir kayak gak mau gitu kan, gak mau ngambil resiko, ya udah gitu kan. Lebih baik aku melakukan ini daripada nanti eventku yang di cancel. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini nih, ada konteksnya. Konteks dari drama Larissa yang baru ini nih. Newest atau latest drama Larissa. Nih dikasih tahu ada yang bikin TLDR gitu kan. Capcom mengcancel Larissa menjadi guest star di acara RE9 launching karena netizen udah benci dengan ulah drama Larissa. Ini part zero nih, pasien zeronya ini. Terus habis itu gambar pertama Larissa maksa foto-foto depan panggung dengan membawa white knight-nya Larissa, padahal panggung acara hanya boleh masuk dengan izin panitia. Pick 2 nunjukin saksi mata panitia Capcom mengusir Larissa dari panggung karena panitia menganggap Larissa melakukan tindakan trespassing. Yang bikin drama ini bizarre itu adalah bukan kayak dia bilang God plans always better gitu kan, yang seolah-olah mengindikasikan iya nih gua udah di cancel di internet, gua udah dikata-katain di internet, tapi gua tetap dapat kerjaan dari brand gede kayak Capcom gitu. Enggak, bukan itu. Itu God plan-nya ya ini, God plan-nya akhirnya kontennya dicabut dan gak jadi kerja sama gitu kan. Ya udah gitu, itu God plan-nya kan. Karena kelakuannya sendiri. Dan yang bikin itu ironi adalah gambar ini yang dimana dia datang ke eventnya dan
foto-foto sama orang. Kurang lebih kayak itu. Dia datang ke event tadi, udah tahu kerjasamanya di cancel, dan dia datang. Kalau aku jadi Larissa, aku akan menurunkan egoku, dan aku akan mencoba merefleksikan diri, dan aku nggak bakal datang. Dan justru aku bakal milih minta maaf. Nah bener, orang-orang tuh liatin, hitungannya maksa, malah double down. PD itu baik, tapi over PD bisa diusir. Tuh, lihat aja yang chat aja bisa mikir. Kalau ketika ini kejadian, bijak nggak kau datang ke dalam sini? Kalau menurutku sih enggak. Menurutku apa yang dia lakukan ini wow, ini benar menunjukkan kepercayaan diri. Justru bagus. Tapi ini bakal dapat backlash lagi. Masalahnya adalah dia bukan cuma datang doang, tapi di sana menurut dari kesaksian Mbak yang namanya Alika, dia bilang, "Maaf, bukan mau gimana-gimana, aku kerja di situ capek." Terus pas staff sebelah bilang, "Tolong turunin itu." Tuh beneran karena aku 3 jam sama si Mas jaga booth shooter. Dia tuh dengan pede naik panggung bareng teman-temannya. Dia itu bawa rombongan cowok banyak banget, 7 orang. Dan juga booth foto booth itu buat kakak yang cosplay Grace, bawaan Capcom dan talent cosplay, yang dimana dia datang nutupin booth yang isinya adalah orang-orangan Capcom. Ada tamu nggak diundang, tiba-tiba datang dan ngegangguin orang-orang Capcom. Itu berani banget, itu bold move banget, tapi itu bukan sesuatu yang baik gitu. Sudah berani menimpa ofisial gitu kan, never beat the allegation gitu. Terus habis itu dia berdiri depan situ sama WK-nya aja udah salah banget karena dia teh siapa? Jadi kesannya kayak ngambil kerjaan talent Mbak Grace. Habis itu ditegur PIC aku, dia jalan ke stage terus ditegur lagi. Setelah beberapa menit setelah dia out, kita semua panggil buat stay di photo booth depan biar pengunjung fotonya sama talent sama Mbak Grace aja, bukan sama dia gitu, karena emang dia itu nggak diundang atau kerja guys. Semoga paham ya. Jadi kesannya kayak ngambil kerjaan orang. GG timpain real time. Ya itu kenapa ya. Jadi cukup concerning gitu. Ini ada beritanya, sempat ada di posting gitu kan. Special stage program spesial gitu, menghadirkan orang-orangan TLM sama RE Lore ID gitu kan. Ya udah gitu. Dapat ketemu meet and greet sama Larissa gitu kan. Habis itu nggak jadi karena ya tadi God plan. Aku nggak tahu, mungkin ini postingan yang dihapus bukan postingan Capcom, cuma ini salah satu postingannya gitu. Nah, mampus di cancel. Cosplayer kok benci sama cosplayer lain yang berusaha naik. Semua post Capcom yang sebelumnya menampilkan si latex hilang. Jadi menurutku ini concerning banget. Ini mentality yang parah concerning men. Kita ingat ya. Eventnya itu ada di tanggal 28 sampai 1 Maret gitu kan. Karena nggak ada tanggal 29 Februari 4 tahun sekali dan bukan di tahun ini. Oke. Terus habis ini nih, Parani Deep Capcom, dia datang nggak ada yang ngundang, aku di situ jaga booth bareng staff, dia diusir dari foto booth, malah sama WK-nya naik panggung. Aku lagi jaga booth zombie shooter, si staff bilang pakai mic jauh-jauhan, tolong itu diturunin dari stage, jangan foto di situ. Kok berani dia naik stage? Itu kan pertanyaannya. Karena sekali lagi dia ngerasa mungkin dia ngerasa gua kan pernah diundang, gua kan terkenal, sesimpel itu mungkin. Nah masalahnya, aku tahu banget sebagai orang-orangan sosial media, aku tahu banget kenapa sih dia datang ke sana membawa kayak 7 orang, bawa rombongan cowok banyak banget 7 orang. Kenapa sih dia juga bawa rombongan sendiri? Tujuannya tuh satu, sebagai orang-orangan yang mengerti atau cukup mengerti dengan crowd control, karena kerjaanku juga ngurusin crowd control, bukan crowd control yang teriak-teriak di panggung, beda. Aku di dalam panggungnya gitu, ngarah-ngarahin orang gitu kan. Intinya, kau ngebawa orang banyak sebagai rombonganmu, biar kelihatan kayaknya kau itu rame banget. Karena kau datang, terus tiba-tiba ada 7 orang nih rame. Kita nggak ada yang tahu ini 7 orang nih secara awam, secara umum kita ini nggak ada yang tahu kan 7 orang tadi tuh beneran rombongannya dia apa bukan. Intinya tujuan dia bisa jadi tujuan dia ngebawa crowd. Menurut kesaksiannya si Alika ini, kalau menurutku ya tujuannya itu bisa jadi karena ya dia pengen kelihatan rame aja. Sesimpel itu. Dia pengen ngeliatkan dia rame dan dia kayak seolah-olah pengen menunjukkan ke Capcom atau ke orang-orangan yang bikin acara itu, salah satunya adalah TLM. Nih, gua nggak lu undang, nggak ada di poster, gua tetap rame yang ngajak foto. Nih, lihat nih crowd gua rame gitu. Nah, jadi gampangnya itu ngebawa buzzer. Buzzer itu sekarang identik dengan hal yang jelek ya.
karena ya biasanya dipakai sama ya you know what I'm saying gitu lah. Tapi intinya buzzer tuh nggak selamanya jelek. Buzzer itu ya buat ngencengin suaranya aja. Dan dia itu datang ke sana dengan ngebawa rombongannya sendiri, bisa jadi sekali lagi biar dia kelihatan rame. Lu nggak jadi ngundang gua kan, lu nggak jadi bayar gua kan buat di sana kan. Nih lihat nih, kalau lu undang gua dengan bener dan ngasih gua spot yang bener, lu bakal dapat ini nih dari gua. Yang datang makin rame nih, yang ngajak foto makin rame nih, makin nyebar ke sosial media bla 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 gitu. Padahal meskipun dia ada atau nggak ada, eventnya rame. Aku ngeliat dari storynya Dika itu rame banget anjir. Salah nggak bawa rombongan sendiri dalam event? Nggak salah, normal-normal aja. Tapi ya sekali lagi bisa jadi tujuannya ya buat ngencengin suaranya dia biar ngebikin nih lu nyesal kan gak ngundang gua gitu. Nih kayaknya sejak insiden Timpatex itu dan Palakaulatex, reputasi dia udah hancur karena Doi udah jarang muncul di event lokal, bahkan dijauhin IO dan brand. Terakhir ada perusahaan game yang ngundang Doi ke acara launch game dan akhirnya gak jadi ngundang karena backlash, yaitu dia. Itu kalau dari segi eventnya ya, aku sendiri sangat paham apa yang dirasakan sama orang-orang fans. Dan menurutku orang-orang komunitas yang komunitas cosplay atau komunitas game atau orang yang komunitas internet gitu bakal bilang ini adalah W move dari Capcom karena gak jadi ngundang Larissa. Nah dia juga ngatain PP Anime kan, kau nyari duit dari orang yang pakai PP Anime BTW. Jadi menurutku itu kurang wise gitu ya. Kecuali kalau kata-kata itu keluar dari mulutku. Kenapa? Karena aku dewa. Gak, itu bercanda. Udah pasti gak dapat kerja plus di blacklist seumur hidup. Kalau itu aku nggak tahu, ya itu tergantung brand masing-masing dan itu ya urusan masing-masing. Aku juga gak mikirin karena aku bukan brand gitu kan. Aku ya kerja di sini aja gitu. Aku nggak ngurusin itu. Itu sekali lagi itu urusan brand. Mau ngundang dia atau enggak, silahkan. Aku sendiri nggak peduli karena bukan aku. Nah kita ingat ya, event tadi itu kan ada di tanggal 28 Februari sampai 1 Maret gitu kan, 2 hari. Jadi kurang lebih kayak 5 harian lalu aku nge-shoot ini di tanggal 5 ya. Ini nih di 5 hari lalu dia masih nge-post tentang Ada Wong, tentang Resident Evil. Ya jelas isi komennya ya pasti akan sangat mendukung. Normal nggak? Ya normal. Intinya ya 5 hari lalu dia masih nge-post tentang Ada Wong. Lanjut lagi dia 3 hari lalu masih nge-post tentang Ada Wong. Ada beberapa orang yang berpikir wah keren gitu. Meskipun di cancel atau nggak jadi diundang, dia tetap konsisten dan suka dengan karakter Ada Wong. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang nge-hate Larissa kemungkinan besar akan berpikir kayak gini, dia anjir nggak tahu malu banget. Pasti ini biar seolah-olah bikin biar Capcom menyesal. Kemungkinan besar ada yang berpikir seperti itu. Secara PR, ini tuh nunjukin egonya dia. Secara public relation, orang yang gak suka dia dan orang yang benci sama Larissa ya bakal berpikir kayak gitu. Biar kelihatan kayak gue masih cosplay nih meskipun gue di cancel gitu. Dan ini 3 hari lalu aku nge-shoot di tanggal 5 dan eventnya terakhir di tanggal 1. Ada lagi gak? Ada nih. Masih nge-post tentang Resident Evil 11 jam lalu. Ada lagi gak dia nge-posting tentang Resident Evil? Ada. Dan sebenarnya kalau kau ngedenger soundnya aja, beberapa orang aku yakin berasumsi kalau dia ini salty setelah kejadian kemarin, gak bisa move on atau apapun itu. Hatersnya bakal bilang dia salty. Kita dengar soundnya. So you are a cosplayer and gamer. Kau pasti cosplay banyak fandom gitu. See what you can do. Captain America, Hulk, Deadpool, Wolverine, Doctor Doom, Spider-Man, 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 Spider-Man. Iya, ngerti kan? Ku kasih tahu ya, buat kau yang masih nggak paham, tujuan soundnya itu adalah ada berbagai macam fandom yang pernah di-cosplayin, tapi dia paling konsisten cosplay RE. Kalau orang kayak aku bakal nganggapnya, oh ya udah, aku nggak peduli jujur. Dan menurutku ya ini bagian dari brandingnya dia, yang dia cosplayer game. Tapi buat orang yang benci dia, ini tuh kayak, lu mau nunjukin lu RE banget ya, lu salty ya sama event kemarin ya, bla 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 gitu. Lu mau menjadi si paling ada wong ya kurang lebih pasti ada aja pikiran kayak gitu orang-orang yang nge-hate. Jadi ya kayak ini tuh concerning sebenarnya. Jadi ya mending kau main RE deh, mending beli RE sekarang daripada telat ya. Dan kalau kau streamer silakan beli RE, mainkan game RE Requiem. Aku masih gembel ya, jadi nggak ada duitnya. Kalaupun misalnya aku dikasih game bakal ku mainkan on stream dan semoga kuat. Harusnya kuat sih. Dan apakah ini bad PR? Ya, ini bad PR banget. Ini nggak masuk akal sih. Ini jujur-jujuran aja ya. Ini ngeri anjir. Aku concern sama kesehatannya beliau dan
dan isi mentalnya gitu. Karena ya gimana ya? Karena ya siapa aku nggak bisa ngediagnos orang gitu kan. Dan ya itu aja kali ya, kasih tahu pendapatmu di kolom komentar. Kalau kau tanya apakah aku benci Larissa, enggak, aku nggak benci. Aku kayak nggak peduli sih sebenarnya. Karena ada dia dan gak ada dia nggak pengaruh sama aku gitu. Aku di sini cuma bertujuan ngasih kau perspektif dan ngasih tahu apa yang terjadi. Aku di sini sendiri gak terlalu ngasih opiniku yang gimana-gimana. Ya tapi sekali lagi, aku nanya opinimu dan silakan jawab di kolom komentar di bawah. Jadi ya terima kasih udah nonton. Dadah.